Halo semua, selamat datang lagi kembali ya di YouTube Dance Family. Nah, kali ini kita juga mau bahas ya untuk budgeting keluar masuk keuangan dicatat apa enggak sih gitu. Nah, aku mau tanya ya untuk Koko ini sejak kapan sih mulai bisa mencatat keluar masuknya uang? Untuk mencatat keluar masuknya uang itu sudah dilakukan dari tahun 2014 ya. Tepatnya 10 tahun yang lalu semenjak kuliah awal di Jogja. Kayak gitu sih. Oh, jadi udah lumayan lama ya ya? Lumayan. Oke, kenapa sih Koko kok mau mencatat keluar masuknya uang? Karena kan biasanya kan kalau nyatet itu kan ribet ya, males gitu. Tapi kenapa Koko mau mencatatnya? Kamu kalau mencatat keuangan itu akan punya banyak manfaat ya. Yang pasti kamu akan jadi tahu uangmu tuh larinya kemana. Dan kamu akan jadi bisa membiasakan diri untuk mengevaluasi keuangan kamu ya. Boncosnya di mana, terus kurangnya di mana. Jadi kamu tuh bisa membuat strategi ulang untuk bulan berikutnya atau di waktu mendatang. Jadi kamu bisa memonitor ya penghasilanmu tahun ini berapa, keluarnya berapa. Jadi sinkron nggak, bagus nggak, kayak gitu sih. Oh, berarti ya membantu lah ya ya. Untuk fungsinya maksudnya hal positifnya kalau kita mencatat keluar masuknya uang itu apa Yang pasti kalau kamu terbiasa mencatat keluar masuknya uang, kamu akan tadi ya seperti yang dibilang ya, kamu akan memonitor keuangan kamu. Kamu bisa melakukan evaluasi keluar masuknya uang. Jadi misalkan aku tanya kamu hari ini, misal kamu hari ini keluar uang buat apa aja, kamu masih bisa nyebutin pasti masih bisa. Tapi aku akan tanya 3 hari yang lalu. Mulai aku tanya 1 minggu yang lalu, coba kamu sebutin 1 minggu yang lalu tepat seperti hari ini keluar uangmu tuh kemana aja, coba kamu jawab. Dan aku kalau kamu bisa jawab, aku akan kasih level yang lebih tinggi, yaitu tanya bulan lalu keuanganmu tuh keluar berapa, habis di mana yang paling banyak, dan pemasukan terbesarmu tuh dari mana. Nah, coba kamu jawab. Nah, inilah fungsinya kamu belajar keuangan, nyatat keuangan. Karena kalau kamu terbiasa nyatat, kamu akan bisa monitor keuangan kamu tuh larinya kemana aja. Jadinya bisa dievaluasi. Dengan begitu, maka next bulan depan keuanganmu pasti akan jauh lebih baik ngaturnya. Kayak gitu sih mungkin ya. Oh, berarti biar kita supaya tahu ya ya untuk bukannya sebulan ya, setahun ke belakangan tuh keluarnya apa, boncosnya di mana, borosnya di mana, jadi bisa evaluasi ya ya. Betul. Nah, untuk alat bantunya biasanya kok mencatat tuh pakai buku atau aplikasi atau apa ya biasanya? Dulu waktu masih awal-awal nyatetnya pakai buku ya. Jadi punya buku sendiri yang memang keluar masuknya uang. Jadi tiap hari nyatet ya. Nah, hari ini kalau kalian cek di Play Store ataupun Apple Store sudah banyak sekali ya tentang manajemen keuangan, pencatatan keuangan. Aku pun pakai kok. Jadi itu lebih mudah. Jadi monitornya pun lebih gampang dan lebih canggihnya lagi. Kita bisa lihat kan pendapatan per tahun kita berapa, pengeluaran per tahun kita berapa, boncosnya di mana. Nek dulu pakai buku kan nggak bisa ya. Ya cuma bisa nulis harian, terus dihitung manual, wah lama banget. Tapi dengan adanya aplikasi kita bisa lihat nih, oh habisnya segini, oh masuknya tahun lalu pemasukannya segini. Itu jauh lebih memudahkan. Jadi alat bantunya kalau yang sekarang sudah pakai handphone. Nah, gitu. Jadi lebih worth it pakai aplikasi ya? Lebih worth it, murah lagi, gratis. Oh iya benar-benar. Oke, terus kalau kedepannya mau terus mencatat keuangan nggak sih sampai selama-lamanya, atau udah deh sampai umur 50 tahun aja gitu? Oh, besok kalau anakku udah lahir tak suruh belajar. Tiap kali aku ketemu orang mau belajar keuangan pasti tak ajarin nyatet. Nah, pertanyaannya jadi mau dipakai sampai kapan ya? Selama-lamanya. Karena nggak ada ruginya kok nyatet ini. Karena banyak orang ternyata nggak terbiasa melakukan hal ini ya. Dan mereka tuh nggak pernah tahu keuangan mereka tuh bagus gak, minus gak, yang ada kok kurang terus. Kadang kalau kalian gak nyatet ini kan jadi repot ya, kalian gak tahu kok bisa ngomong keuangan kalian minus padahal udah ditabung, udah gini. Kalau kalian gak catat gak akan ketahuan deh. Jadi pencatat keuangan ini akan terus dilakuin. Nanti udah tua pun tetap tak pakai, kayak gitu sih. Gitu ya, berarti selama-lamanya sampai anak cucu ya diajarin. Betul. Berarti belajar mencatat keuangan ini dari orang tua juga atau gimana? Enggak, nah ini secara pribadi aja. Karena waktu itu nonton video katanya kalau mau jadi orang kaya, salah satu halnya harus punya pencatatan. Selain punya penghasilan yang tinggi, harus punya catatan keuangan yang bagus. Karena juga kan waktu dulu belajar itu lupa belajar di mana. Cuma kalau mau jadi pebisnis tuh
finansial atau literasi keuangannya itu harus bagus, sehingga kita bisa membedakan antara uang bisnis sama uang pribadi. Selain itu nanti kan ada perpajakan dan lain sebagainya. Sebetulnya belajar dari situ sih. Nah kebetulan dulu kan pas kuliah ya wes lah, awal mulai dari kuliah ngatur uang jajan dulu, sesimpel itu. Oh berarti dari hal kecil dulu ya kok ya, uang yang kecil, baru nanti kalau udah punya usaha gede ya bisa gitu dengan sendirinya ya kok. Oke, kalau untuk mencatat keuangan ini kok pernah bolos nggak? Maksudnya pernah kelang sehari nggak nyatat gitu? Awal-awal dulu pernah, tapi hari-hari ini nggak pernah, karena sudah jadi kebiasaan ya. Misal habis bayar parkir masukin pembukuan, habis makan bareng sama istri, pergi bareng hangout sama temen langsung masukin pembukuan. Wes nggak pernah bolong, ada pemasukan apa langsung masuk, udah nggak pernah bolong sih. Untuk membangun konsisten gitu gimana Bu? Bisa konsisten untuk nyatat keuangan. Membangun konsisten ya itu nggak gampang sih. Kalian nggak perlu semangat sih untuk konsisten. Pokoknya quotes ini menarik sih, jangan semangat, yang penting konsisten. Kalian nggak perlu konsisten ya untuk membangun semangat atau membangun kebiasaan seperti ini. Kalian mau aja, habis kalian belanja langsung masukin, habis kalian ada pemasukan masukin, udah gitu aja, sesimpel itu. Nggak perlu semangat kan itu. Perlu konsisten aja, buka handphone masukin, daripada scroll TikTok gak jelas gini kan. Kalian masukin aja, buka aplikasi keuangan, habis keluaran hari ini berapa aja, masukin aja, udah simple kok Pak gitu, nggak ada kan yang susah. Iya sih, berarti ya butuh yang namanya konsisten lah ya kok ya, bukan hanya semangat tapi harus terus konsisten. Nah terus untuk tips orang buat luar sana ya kok, kalau mau belajar mencatat keuangan itu apa kok? Untuk tips buat kalian yang mau belajar ngatur keuangan atau mencatat ya, ini dalam konteks ini mungkin mencatat ya, mencatat keuangan yaitu download aplikasinya dulu lah. Kalian mungkin kalau suruh nulis kertas susah, itu ribet sih. Dulu aku sering bolong karena pakai kertas. Karena kan kalau pas pulang itu malam udah kesel, besok nulis kan waduh kemarin keluar apa aja ya lupa. Tapi nek pakai aplikasi sekarang gampang. Kalian download, yang pertama download aja aplikasinya. Banyak lah rekomendasi di Play Store sama Apple Store itu. Habis kalian download ya kalian biasain kayak yang aku bilang tadi. Habis kalian belanja masukin, habis kalian keluar uang apa masukin, udah sesimpel itu loh, gampang banget. Ada pemasukan apa masukin, dan nanti seminggu kalian lihat, oh gitu ya, sebulan kalian lihat, gitu, sesimpel itu. Jadi yang penting itu di sini kalian punya handphone, download aplikasinya, sama kalian konsisten aja, komitmen aja, udah gitu aja.